Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Halo semua, kembali lagi di podcast Jumbo bersama aku Kurniawan dan aku Raffi Eka. Di podcast kali ini kita bakal ngebahas tema yaitu DKV Future Creator. Betul banget, di episode kali ini kita akan bahas 3 hal penting. Gimana cara berinovasi, bikin portofolio yang keren, tidak polos, terus dan juga menyiapkan diri untuk terjun ke industri kreatif yang makin kompetitif. Tema kali ini berhubungan dengan industri juga, Mas. Langsung aja, Mas. Kita mulai dulu dari inovasi. Banyak siswa DKV masih mikir kalau desain itu cuma soal bikin yang estetik doang. Padahal inovasi juga berarti berani mencoba gaya baru, pakai teknologi atau gabungin beberapa disiplin seni. Yang penting berani mencoba dulu ya, Mas. Kalau disiplin seni juga penting ya, guys. Terus contohnya itu sekarang banyak ya desainer yang nggak cuma jago desain. Iya, betul. Terus ilustrator manual tapi juga gabungan AI art, motion graphic sampai AR atau VR. Ya. Nah, inovasi itulah yang bikin karya mereka itu relevan sama tren masa depan. Maksudnya tahu kan yang VR kode itu kayak yang apa itu? Kayak apa? Kacamata gini tapi kan muncul kayak 3D apa 4D apa 6 dimensi kayak nyata gitu. Nah, itu contohnya buatan kreator zaman sekarang ya. Itu kan sangat canggih. Canggih banget. Kayak AI juga kan mesti ada itu penggeraknya, Mas. Kayak ibarat itu Google juga. Google kan juga ada kayak yang gerakin. Terus AI itu ada yang gerakin juga. Nah, itu jago banget itu, bisa sampai kalau kalian ketik itu muncul ini, muncul semua. itu, muncul semua. Ya itu hebatnya kreator muda zaman sekarang. Buat kalian itu kalau yang mau itu ya yang penting niat aja sama belajar dengan tekun. Oke, setuju banget sih aku. Jadi intinya tuh inovasi itu sama dengan keberanian eksplorasi. Jangan takut gagal karena dari eksperimen itulah lahir karya-karya seni. Oke, next kita bahas portofolio. Ini senjata utamanya anak DKV ya buat masuk ke dunia kerja atau industri kreatif. Sebenarnya bukan untuk anak DKV aja sih, semuanya sih. Karena itu kan buat lamaran kerja kan juga pakai portofolio ya. Jadi bukan untuk anak DKV. Tapi kita pembahasan kali ini tuh berhubungan dengan DKV. Portofolio itu nggak sekedar kumpulan karya, tapi juga cerminan identitas kreator. Kayak biasanya itu tertulis nama, nomor, alamat, identitas, gitu, Mas. Ya, tipsnya nih, pilih karya terbaik, tunjukin proses kreatifnya, dan susun sesuai bidang yang dituju. Kalau mau di dunia branding, ya tampil karya, logo, identitas, visual, dan studi kasus rebranding. Selain itu, sekarang kan banyak ya platform digital kayak Behance, Dribbble, bahkan Instagram bisa jadi etalase karya. Jadi nggak cuma hard copy, tapi portofolio online juga penting banget. Kalau Instagram itu bisa jadi etalase karya itu kayak kalian yang suka posting-posting foto kalian, apa karya-karya kalian di Instagram kalian. Nah, itu yang dinamakan etalase karya. Jadi nggak cuma nonton reels doang ya, ngikutin, tapi kalian juga menciptakan karya, tidak cuma DM-an. Biar nggak sia-sia itu. Iya, biar nggak sia-sia. Kuota kalian itu juga penting. Kalau sudah punya mindset, inovasi dan portofolio, oke lah. Langkah berikutnya adalah siap mental dan skill itu butuh masuk di industri kreatif. Wes.
masuknya itu komunikasi yang bagus, teamwork, kayak tim yang saling bekerja sama, terus manajemen waktu. Nah, kalau waktu itu kan penting banget ya kalau semua, karena waktu itu adalah uang. Waktu tidak bisa berulang kembali kan. Ya. Dan kalian selain itu kalian juga harus adaptasi baru ya, adaptasi yang bagus untuk membentuk mental kalian biar tidak kaget saat masuk industri. Plus jangan lupa bangun new working, ikuti komunitas, lomba desain atau magang. Dari situ kita tuh bisa dapat relasi, pengalaman, bahkan peluang kerja. Ya begitu ya, intinya industri kreatif itu butuh orang yang nggak cuma jago desain, tapi juga jago visioner, terus fleksibel, dan mau terus belajar, berkarya. Wah, seru banget kan obrolan kita hari ini kan. Ini dari inovasi fotofolio sampai persiapan masuk industri, semua penting banget buat generasi DKV masa depan. Materi DKV untuk future creators ini sih lebih fokus pada penguasaan ya, konsep komunikasi visual, terus teknik desain grafis, fotografi, videografi, terus animasi, serta pemanfaatan perangkat lunak desain seperti Adobe Photoshop yang masih sering digunakan untuk zaman-zaman sekarang ya. Ya intinya kayak aplikasi-aplikasi sekarang itu berkaitan banget ya sama DKV Future Creators, kayak penciptanya Creators DKV itu penting banget itu aplikasi-aplikasinya. Terus kurikulum ini juga kurikulum Cok. Terus apa aja sih yang dipelajari langsung ngono ya? Aku sih ya. Terus aku tekan animasi, terus golek perangkat lunak kowe ya. Iya. Terus apa aja sih yang dipelajari tentang materi ya, kayak di DKV Future ini? Kalau yang pertama itu ada desain seni rupa ya. Desain seni rupa itu memahami prinsip-prinsip seni untuk menciptakan karya visual yang estetis atau komunikatif. Terus ada desain grafis, menguasai elemen visual seperti tipografi, warna, dan layout untuk menyampaikan pesan secara efektif biar pesannya itu lebih menarik, tersampaikan secara nyata. Terus fotografi dan videografi tadi, belajar teknik itu bisa anjing ngomongnya belibet bangsat, belajar mengembangkan gambar ini. Terus ketiga ada fotografi dan videografi ya, itu dalam materi itu kita belajar teknik pengambilan gambar, terus video untuk membuat konten visual yang menarik. Yang keempat itu ada animasi ya, animasi itu kayak mengembangkan kemampuan atau menciptakan karakter dan grafis itu bergerak. Kayak foto-foto itu bisa jadi gerak, ada efek-efeknya gitu. Terus yang keenam itu ada perangkat lunak desain, kayak penggunaan software profesional seperti Adobe Photoshop, terus Illustrator, terus After Effects gitu. Ya yang kayak penting-penting gitulah. Terus yang ketujuh ada UI UX design. Itu mendesainkan antar muka, penggunaan dan pengalaman pengguna yang intuitif untuk produk digital zaman sekarang. Ya kayak gitu. Mengapa sih kalau produk DKV Future Creators itu penting untuk era digital zaman sekarang ya? Karena zaman sekarang itu banyak yang canggih ya. Dan kreator-kreator itu banyak digunakan untuk zaman sekarang gitu. Mungkin itu dulu ya podcast dari kami, semoga bermanfaat buat kalian yang mau masuk ke dunia DKV atau buat kalian yang suka tentang kreator-kreator desain. Terus ya begitulah, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, bye bye. Piro